Hai semuanya, perkenalkan nama aku Imelda Francisca Angelina Lukasin. Saya mahasiswa jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah, program studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini di Universitas Negeri Malang dengan NIM 18015360306. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang pengembangan kurikulum KTSP Imaginer dari TK Pelita Dunia. Apa aja sih yang akan saya bahas? Ada 4 bagian yang akan saya bahas, yaitu pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, dasar operasional, penyusunan KTSP PAUD, dan tujuan penyusunan KTSP PAUD. Yang kedua, ada visi misi dan tujuan yang berisikan tentang visi misi dan tujuan dari TK Pelita Dunia. Yang ketiga, ada karakteristik kurikulum, yaitu berisikan tentang program pengembangan dan materi pembelajaran. Yang terakhir, ada alokasi waktu pembelajaran. Yang pertama, tentang latar belakang. Pendidikan anak usia dini merupakan dasar pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang. Maka, layanan Taman Kanak-kanak atau TK harus dirancang semaksimal mungkin dengan memperhatikan perkembangan anak dan budaya yang berkembang serta perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan beriringan. Maka dari itu, TK Pelita Dunia perlu untuk mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP PAUD. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan pendidikan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan TK Pelita Dunia disusun oleh tim pengembangan lembaga yang terdiri dari kepala sekolah, yayasan, tim guru, dan komite orang tua dengan bimbingan penilik TK. Kurikulum TK Pelita Dunia disusun sebagai acuan penyelenggaraan dan pengelolaan keseluruhan program dan pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum TK Pelita Dunia juga dijadikan sebagai patokan untuk melaksanakan pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan program dan keseluruhan kegiatan pembelajaran sekaligus sebagai tolak ukur untuk peningkatan dan perbaikan mutu satuan pendidikan secara bertahap dan berkesinambungan. Dasar operasional penyusunan dari TK Pelita Dunia. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, ada Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Yang ketiga, tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum 2013 pasal ke-7. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang penyediaan layanan pendidikan anak usia dini. Dan yang terakhir, Pedoman Penyusunan KTSP Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2014. Selanjutnya, ada tujuan penyusunan kurikulum KTSP PAUD. Ada 3 macam, yaitu sebagai acuan kepada kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan lainnya yang ada di sekolah dalam mengembangkan program-program yang akan dilaksanakan. Yang kedua, sebagai dokumen program yang diperlukan untuk pemberian pembinaan. Yang ketiga, sebagai informasi tentang program layanan PAUD yang diberikan oleh satuan PAUD kepada peserta didik. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang visi dan misi serta tujuan dari Pelita Dunia. Yang pertama, ada visi.
Visi dari TK Pelita Dunia adalah sebagai komunitas pembelajar yang berkualitas, unggul dalam kecerdasan, kedisiplinan, kemandirian, solidaritas, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta terampil dalam menghadapi tantangan global sehingga menuju terbentuknya insan Indonesia yang cerdas secara komprehensif. Sedangkan misinya ada 7 macam, yaitu membentuk pribadi anak yang berbudi pekerti luhur dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mewujudkan sekolah yang memiliki karakter, nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan serta memperluas keterjangkauan dan layanan PAUD. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, edukatif, kreatif, efektif, dan inovatif. Yang kelima, memfasilitasi kegiatan belajar yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan tahap perkembangan, minat, dan potensi anak. Yang keenam, menjadikan anak peka dan kritis menghadapi perubahan dan tantangan zaman dengan memaksimalkan potensi diri yang dimiliki. Yang ketujuh, membangun pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, dan berakhlak mulia serta mandiri. Yang terakhir, menciptakan iklim belajar yang kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan, perawatan, pengasuhan, dan perlindungan anak. Maka dari itu, tujuannya adalah terdidik mampu berkembang menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peserta didik diharapkan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik bagi peserta didik dalam mendukung pembelajaran anak di TK Pelita Dunia. Yang keempat, memberikan pelayanan pembelajaran secara utuh yang mencakup pelayanan pertumbuhan dan perkembangan anak, kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan, serta perlindungan anak untuk mengoptimalkan seluruh aspek pendidikan PAUD. Yang terakhir, peserta didik dapat mewujudkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari serta dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Apa sih karakteristik dari kurikulum TK Pelita Dunia? Yaitu kurikulum ini dibuat oleh satuan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD seperti keadaan lingkungan, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, dan nilai-nilai yang mendasari serta program yang akan dilakukan oleh satuan PAUD. Kemudian yang kedua, TK Pelita Dunia ini menggunakan model pembelajaran sentra, di mana menggunakan pendekatan pembelajaran di dalam lingkaran dan sentra bermain. Nah, sentra apa saja sih yang dipakai dalam pembelajaran di TK Pelita Dunia ini? Sentra yang dipakai ada sentra bermain, sentra intek, sentra persiapan, sentra balok, sentra bahan alam, dan sentra bermain peran. Untuk kelompok usia 4-6 tahun, bermain di sentra persiapan sebanyak 2 kali dalam seminggu dalam rangka membantu kematangan keaksaraan anak untuk mempersiapkan ke jenjang berikutnya, yaitu sekolah dasar. Yang selanjutnya, program pengembangan dan materi pembelajaran. TK Pelita Dunia mengembangkan program khusus sebagai program unggulan dari satuan PAUD ini, yaitu yang pertama, peringatan Hari Raya Agama. Yang kedua, pengenalan alam sekitar bisa melalui field trip atau outbound. Yang ketiga, English Day. Yang keempat, olahraga bersama. Yang kelima, cek kesehatan. Yang keenam, pengembangan bakat dan minat anak. Yang ketujuh, kegiatan parenting. Yang kedelapan, kegiatan pentas seni dan dari dan oleh anak. Yang selanjutnya adalah alokasi waktu pembelajaran di TK Pelita Dunia. Ada 4 kelompok di sekolah TK Pelita Dunia. Kelompok yang pertama ada kelompok playgroup,
kelompok yang kedua ada kelompok TKA dan kelompok TKB dibagi menjadi dua bagian, yaitu kelompok TKB 1 dan kelompok TKB 2. Untuk kelompok playgroup, pembelajaran dilakukan sebanyak seminggu 3 kali, entah itu hari Senin, Jumat, atau Senin, Rabu, Jumat, atau bisa hari lainnya. Yang penting seminggu 3 kali. Nah, dalam satu harinya pembelajaran dilakukan sebanyak 2 jam per harinya. Maka total dalam seminggu pembelajarannya adalah 6 jam. Kegiatan pembelajarannya dimulai dari pukul 8 sampai 10. Untuk kelompok TKA, pembelajaran dimulai dari hari Senin sampai Jumat, yang setiap pembelajarannya dalam satu hari dilakukan 2 jam pembelajaran. Maka total dalam seminggu ada 10 jam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dimulai pukul 8 hingga 10 pagi. Untuk kelompok TKB 1, pembelajaran dilakukan mulai hari Senin sampai Jumat dengan rentang waktu 3 jam dalam satu hari pembelajaran. Maka total jam dalam per minggu ada 130 jam. Dan kegiatan pembelajaran dimulai pukul 7.30 sampai 10.30. Dan yang terakhir, kelompok TKB 2, pembelajaran dilakukan mulai hari Senin sampai Jumat dengan bobot pembelajaran 4 jam dalam per hari dengan total jam per minggu yaitu 200 jam. Dan kegiatan pembelajaran dimulai pukul dari jam 7 pagi hingga jam 11 pagi. Mengapa untuk kelompok TKB 2 dilakukan di jam 7 mulai dari pukul 7 pagi hingga 11 siang? Ini gunanya untuk mempersiapkan anak memasuki jenjang berikutnya yaitu sekolah dasar, sehingga mereka tidak kaget dengan jam yang berubah ketika mereka masuk ke sekolahan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video yang telah saya buat ini. Jangan lupa like, share, and subscribe my YouTube channel, atau yang untuk di Instagram bisa langsung like dan komen. Jangan lupa juga share ya. Bye bye.